Halo, kembali lagi bersama gue Berto dan kali ini gue pengen nge-review sebuah mainan yang nggak tahu ya banyak yang tahu atau enggak, tapi gue akui sedikit unik lah. Jadi di sini adalah Riders Anthem, yaitu capsule toy-nya Kamen Rider di eranya Kamen Rider Zeo kemarin tahun 2019 berarti ya, iya nggak sih? Harusnya sih 2019 ya, karena di sini di katalog kecil ini kita lihat Riders Anthem Volume 1 untuk 15 tahun ke atas. Line up-nya dibaca dari dari kanan ke kiri ada Zeo, Gaze, Was dan Zeo 2. Di sini ya line up-nya kecil sih. Maksudnya emang cuman mereka berempat karena ini juga waktu itu kan eranya siapa ya? Eranya Zeo maksudnya kan. Dan bisa dibilang Riders Anthem ini kayaknya sedikit atau banget ya maksudnya sangat memperbaharui lini yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah itu dia dari tahunnya Drive atau Gaim ya, yaitu Rider Advance. Iya, Gashapon Rider Advance. Jadi memang Bandai dalam apa ya, dalam jualan mainannya kan utamanya tetap ya DX, roleplay item, Henshin Belt segala macam itu kan roleplay item ya, roleplay toys gitu. Dan turunan-turunannya ada macam-macam ya, salah satunya ini. Dan juga dan juga selain Gashapon Rider Advance yang rilis di tahunnya Drive, Gaim gitu-gitu ya, dia itu juga semacam memperbaharui atau melanjutkan dengan sangat apa ya, pahit gitu bisa dibilang. Kalau kalian tahu lini 66 Action, yaitu figur kurang lebih tingginya 6,6 cm gitu ya. Ini mirip, tapi gue sayangnya nggak bawa itu di sini untuk pembanding gitu karena kebanyakan gue simpen di gudang. Dan kalau kita lihat di sini tingginya ya hampir menyerupai lah. Kalau 66 kan tingginya tuh bener-bener 6,6 cm ya. Dia cuman 6 cm pas gitu loh. Aneh ya. Makanya sih gue lihat sekilas ini mirip kayak 66 Action yang udah nggak dilanjutin sama Bandai kayaknya. Dulu kan 66 Action itu ada Kamen Rider, ada Ultraman, ada Rockman, Megaman gitu kan, 3. Kayaknya Dragon Ball juga ada deh. Jadi totalnya ada 4 gitu kalau nggak salah. Dan juga Ega Dorobo. Ega Dorobo tuh maskot anti pembajakannya Bandai gitu. Maksudnya anti pembajakan film lah secara umum. Ega Dorobo. Dan di sini ya gue baru dapet banget. Akhirnya gue beli satu dan gue bersyukur dapat Gaze. Tapi sebenarnya sih line up-nya nggak jelek. Maksudnya kalau gue dapat Was pun gue akan tetap seneng gitu. Dapat ZO2 pun gue juga akan tetap seneng. Intinya untuk volume pertama ini lininya line up-nya nggak jelek-jelek amat lah. Karena memang bukan titular karakter ya. Emang tokoh utama semua gitu sih. Ini figurnya kayak gini. Coba gue sambil fokusin. Detailnya, moldnya bagus. Maksudnya desain produk gue nggak heranin lah ya. Meskipun di sini kepalanya Gaze tuh kayak bulat banget ya. Kalau dilihat tuh bulat banget. Ya karena emang dia base-nya jam tangan tapi mukanya bulat banget gitu. Dan juga catnya sih oke lah ya. Utamanya di bagian depan. Utamanya di bagian depan gitu. Ini gue pindah dulu, gue cabut dulu. Catnya ada di bagian depan aja. Jadi kayak tadi udah kelihatan sedikit. Ya yang kecat sampai belakang cuman tangan ini dan apa tuh tempat nyimpen right watch-nya yang pergelangan tangan itu, ya itulah. Tapi kalau di punya gue ini kan Gaze itu kan tulisannya Rider juga ya, Raida, tapi dia pakai hiragana gitu ya. I-nya cat di bagian huruf I-nya nih, yang di tengah-tengahnya yang kayak di hidungnya ini agak meleset dikit, tapi ya udahlah. Terus juga di sini bukan tulisan ya, logo Kamen yang di sini logo. Ini kan tulisannya Kamen ya. Kamen Rider gitu kan. Logo Kamennya oke, tercetak dengan baik, dan juga yang simbol kecil di sini juga tercetak dengan cukup baik gitu. Terus apa lagi ya? Ya cat sih oke. Terus juga ini plastiknya sebenarnya bisa dibilang warna merah semua. Kalau gue lihat-lihat kayaknya dia nggak ada plastik berwarna, ini bahannya PVC ya, bukan ABS gitu tapi PVC. Plastiknya utamanya warna merah kecuali Zikan Axe ya. Zikan Axe-nya ini dia plastik hitam total, dan juga penahan kakinya di sini tuh merah. Jadi memang ini semua cat gitu.
Nah, ini pun juga kalau kalian lihat, ini tangannya dia nggak ada optional hand kayak 66 ya. Dia beneran tangannya cuman ya ini aja gitu, tapi memang plastik PVC merah dicat hitam. Artikulasi ball joint, oh ya, sebelum gue lupa juga, waktu dia datang dalam bungkusnya dia kepisah jadi 3 ya, masih harus masang kepala, terus ini dan tatakan atau ya penahan kaki ini dipisah juga, jadi memang cuman perlu masang kepala dan ya udah. Iya, jadi kepala ball joint bisa nengok ke atas cukup tinggi, terus ke bawahnya juga lumayan, swivel. Dan uniknya ya, ball joint yang di bagian pundak ini ternyata double. Double barbell. Double, apa tuh namanya? Barbell ya. Maksudnya emang ball jointnya tuh dua, satu ke sana dan satunya ke, apa namanya? Ya bisa dicopot. Dicopotnya gampang juga ternyata. Jadi memang ke dalam badan dan ke dalam pundaknya gitu sih. Jadi bisa ke rotasi ya, rotasi ke seluruh ke, apa 360 derajat gitu. Terus juga memang jadi kayak ya butterfly joint lah, kayak kepala ayam juga di satu sisi. Dan sikutnya 90 derajat. Nah, yang menurut gua kurang oke sih, dia nggak ada bicep swivel, jadi sayang banget. Dan menurut gue sih artikulasinya itu nggak kendor-kendor amat, tapi juga bukan yang super seret, sehingga ini pun jadi gampang copot juga. Ternyata gue baru tahu ternyata nyopot pundaknya gampang, karena yang gue cukup tahu dari awal beli ini adalah sikutnya gampang copot. Itu satu. Terus juga swivelnya cuma wrist, dan juga swivelnya cuma wrist atau pergelangan tangannya cuma swivel gitu. Dan ya ini sedikit gampang copot kalau memang sengaja dicopot gitu ya. Tapi ya rasanya juga nggak seseret yang gue pengenkan gitu loh. Nggak kendor tapi juga bukan super seret. Terus pinggang ab crunch ya, abs jointnya dia ball joint, jadi bisa bungkuk nggak seberapa tapi bisa lumayan ke atas. Terus ya swivel. Terus paha itu ball joint tapi dia ada swivel di ini juga gampang copot ternyata. Iya, tapi di bagian paha ini ada swivel, ada irisan swivelnya juga, jadi memang bisa ke depan, spread juga bisa, tapi juga bisa muter. Terus sikutnya ya 90 derajat, single joint, dan ininya ball joint ankle lah. Potongannya ya di bagian pergelangannya persis gitu sih. Dan ya aksesorisnya Zikan X, cuman plastik warna hitam total. Tapi yang gue kaget, yang gue nggak sangka dari ngebuka kapsulnya ya, kan gue belinya di toko, ya itulah toko M. Dia adalah ini udah kepasang right watch yang buat memperkuat serangan gitu kan. Ini mode kapak doang, nggak ada mode panahnya gitu. Dan dia ya udah emang udah kepasang aja kayak gitu. Dan gue kaget aja loh, gue kira ini kosong kayak biasanya, kayak mungkin beberapa mainan yang lain gitu, beberapa versi mainan yang lain, tapi ya itu memang sudah kepasang itu. Terus ya ini cuman bisa dipasang di kaki kiri, bukan tatakan ya, penahan kaki lah ya istilahnya kan. Terus ya ini buat pembanding ya. Oh ya, ini gue suka sih catnya. Jadi kalau ini kan beltnya semuanya merah ya, terus bagian beltnya dicat putih dan hitam juga bagian yang sebelah kirinya dia. Tapi kayak oh ya bagus dicat. Sedangkan kan kalau kalian lihat Zio di sini bagian tengah beltnya putih, terus right watch-nya putih. Itu detail kecil yang menarik lah. Terus buat pembandingnya seperti yang tadi gue sempat sebut, karena gue nggak bawa 66 Action, jadi gue cuma bisa bandinginnya sama ini. Ini Gashapon Rider Advance-nya Kamen Rider Drive Type Wild. Ini udah gue cat jadi lebih detail juga. Dan ini catnya pakai Gundam marker ya, terutama yang sisi belakang, dan lumayan tahan juga selama beberapa tahun. Jadi ini bandingan tingginya kayak gini. Oh ya, ini juga bisa dipasang di sini. Iya, jadi perbandingan tingginya kayak gini ini. Bukan mainan yang gede tentunya, tapi juga bukan buat anak kecil ya. Ini memang lebih buat collector's item. Terus juga Shodonya ini, buat pembanding lagi, ini Shodonya Kamen Rider Build dengan motornya, mesin builder. Buat ngerti aja bahwa skalanya demikian. Oh ya, kalau dibandingin sama C3PO tingginya cuma segini Legonya. Iya, jadi ini memang mainan yang segini aja ukurannya. Nah,
Kalau dibilang ini bagus atau enggak, menurut gue pribadi ya, tengah-tengah sih. Tapi gue lebih condong ke kurang bagus. Karena apa? Moldnya bagus, mold bagus, cat oke gitu. Tapi sayangnya artikulasinya tuh terlalu kayak apa ya? Kalau dimaininnya nggak hati-hati gitu, kalau diposein nggak hati-hati, terlalu kayak jumbled mess gitu sih. Maksudnya memang memang kacau gitu, kayak kalau misalkan gua taruh gini nih, ini memang karena gripnya atau ininya gesekan frictionnya dikit ya. Jadi kalau dihentakkan gini kan dia emang langsung turun gitu lengannya. Tapi maksudnya dia kayak tahu-tahu kakinya meleot kemana dan copot juga. Itu mungkin memang karena disengaja, tapi buat gue juga memang sendinya tuh tidak seret gitu loh kalau dibandingin sama 66 Action. Mungkin karena 66 Action tuh pakai PVC ya, pakai ABS ya, plastik utamanya, plastik yang lebih keras. Ini kan plastik lebih lunak gitu. Tapi gitu sih, dia jadinya kayak terlalu noodly, kayak terlalu kayak mie atau spaghetti gitu. Kurang-kurang oke aja sih dari segi artikulasi, meskipun tapi kan artikulasinya banyak, tapi masalahnya karena dia tidak terlalu bisa menopang grip antara sendinya tuh nggak kuat gitu, jadi kayak kurang bagus aja gitu. Oh ya, tapi yang gue sempet coba juga sebelum gue ngerekam ini tuh, dia bisa rider kick. Pose rider kicknya lumayan lah. Nih kalau pose rider kicknya sih kayak gini. Gue nggak hafal sih pose rider kicknya guys kayak gimana, tapi ya kurang lebih kayak gini sih. Pose rider kicknya lumayan lah. Siung. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Iya. Dan juga kepalanya ini sih, ini perlu gue cabut ya. Ya ini kepalanya keras lah. Gripnya, friction atau gesekan antar plastiknya kuat lah. Tapi iya sih, emang ini PVC semua, nggak ada yang ABS gitu. Ini juga PVC. Iya, ini PVC. Kepalanya sendiri ini cukup berat dia karena memang plastik yang padat ya. Kalau ini kan kalau dibandingin mungkin hampir sama, tapi terasa lebih berat ini di tangan gue. Gue nggak punya timbangan yang pakai gram-graman itu ya, apa yang buat biasa bubuk kopi gitu. Tapi gue ngerasa kayak kepala ini lebih berat daripada badan ini gitu loh. Atau mungkin sama gitu, tapi rasanya kayak kalau kalian mau pakai penahan kaki ini atau enggak, rasanya tuh figur ini akan gampang jatuh karena kepalanya gede banget. Sementara yang ini malah aman gitu. Karena posenya nggak banyak ya, artikulasinya nggak banyak gitu. Jadi dia lebih bisa ngejaga titik beratnya lah ya. Jadi memang aman gitu. Sedangkan ini kayak karena artikulasinya banyak malah jadinya kayak nggak stabil gitu sih. Ya jadi kalau kalian mau cari ini mungkin lebih gampang di toko M gitu, karena tapi random ya. Line up-nya sih nggak jelek, tapi emang random aja dapetnya kalau kalian belinya di toko M. Kalau ada di e-commerce, gue nggak tahu ada apa nggak. Tapi ya cari aja nama lininya Riders Anthem. Dan dia berhentinya di volume 3 ya. Di volume 3 tuh kan isinya pokoknya ada Zero One sama Build, tapi gue lupa 2 sisanya siapa gitu. Ya gitu aja sih untuk review barang kecil ini. Akhir kata gue ucapkan terima kasih kalau kalian masih menonton dari dulu sampai sekarang dan masih nonton sampai bagian akhir ini. Ingat aja COVID belum selesai. Selalu jaga kesehatan adalah yang terpenting, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.